Salam just talk and rest in peace Diego Armando Maradona. Gue tadi sambil nonton Netflix sambil browsing lihat-lihat tiba-tiba dapat notification bahwa Maradona telah meninggal dunia karena serangan jantung. Dan sebenarnya gue nggak begitu percaya. Terus di grup WA DPI Fuad juga bilang, akhirnya gue cross check di media-media yang lain, ternyata bener semua. Ya jujur agak shock ya, bukan agak shock, emang shock. Shocknya itu sama seperti beberapa tahun lalu pada saat Johan Cruyff meninggal. Itu juga bisa dibilang cukup mendadak. Dan ini juga walaupun gue tahu bahwa Maradona ini hidupnya sangat tidak sehat ya. Badannya juga gemuk. Dan terakhir gue nonton di Netflix tentang dia pada saat dia melatih klub divisi 2 di Meksiko. Dan itu memang tipikal Maradona dengan gayanya seperti yang gue kenal. Nah, di sini gue mau sedikit cerita. Ya gue salah satu orang yang beruntung bisa melihat dia beberapa tahun bermain. Karena waktu itu gue tinggal di Belanda, jadi siaran bola itu masih banyak di zaman-zamannya. Terutama pada saat dia main di Barcelona. Gue kan udah mendukung Barcelona sudah lama dari tahun 80-an. Apalagi pas dia dia main di Barcelona itu tahun 80 berapa ya? Ntar gue cek dulu sambil gue ngintip di Wikipedia. Dia itu main di Barcelona 2 tahun, setelah itu 11 tahun di 82-84. 82-84 itu gue umur berapa ya, 15 tahun. 15 tahun sampai 17. Dan 86 gue pertama kali ke Barcelona. Dia sudah di Napoli 84 sampai 91, 7 tahun. Sebenarnya dia ngetopnya itu sebenarnya ngetop sampai bener-bener top itu di Napoli. Di Barcelona ya bermain bagus, cuman bagus itu parameternya apa? Kita harus melihat zamannya ya. Di zamannya itu skill individu itu punya peran sangat besar sekali. Nggak kayak sekarang lah. Sekarang kan lebih teamwork semua. Jadi skill individu, yang gue maksud skill individu itu kayak di Piala Dunia lawan Inggris menang dribbling 60 meter ngelewatin 5-6 pemain Inggris, akhirnya bisa cetak gol. Nah, hal itu kan nggak ada lagi pemain kayak begitu. Sehebat-hebatnya Lionel Messi dribbling nggak bisa 60 meter. Tapi nah itulah hebatnya Maradona di situ. Tapi dibandingkan dengan Messi, dia juga benar-benar leader. He is a true leader. Beda dengan Messi yang punya pegang ban kapten, tapi nggak begitu vokal di dalam lapangan dan di luar. Kalau ini pemain benar-benar menunjukkan di dalam dan luar lapangan bahwa dia leader. Dia sangat komunikatif, terutama di tahun 86 pada saat mereka juara dunia. Itu yang ngetop kan cuman Burruchaga, Valdano, Maradona sama kipernya Pumpido mungkin. Sisanya kan nggak begitu ngetop pemain-pemain. Ketemu Jerman yang isinya Rummenigge, Völler, Felix Magath, Berthold di kanan, Bremer, you name it lah, Karl-Heinz Förster. Jadi bener-bener yang nama-nama topnya Jerman Barat waktu itu ya, di zamannya. Dan Maradona selama Piala Dunia itu benar-benar punya kontribusi ya minimal 50% terhadap Piala Dunia itu sendirian dia. Sisanya 10 orang lainnya, walaupun dia nggak cetak gol di Piala Dunia, tapi kontribusinya itu besar sekali. Nah, terus dia itu 86 kan, terus dia sebelumnya kan dia di Barcelona, dia udah main di Napoli 86. Di Barcelona juga gitu. Datang sebagai bintang, transfer termahal 5 juta dolar. Waktu itu belum ada euro ya. 5 juta, ujung-ujungnya apa ya?
Maradona itu nggak akan berubah. Ribut kiri kanan sampai sama Bilbao itu ribut bener-bener pukul-pukulan kayak kayak apa ya, kayak orang tawuran. Bukan kalau sekarang kan pukul-pukulan cuman pukul sekali terus udah selesai. Di zamannya waktu itu benar-benar pukulannya udah benar-benar kayak tawuran, satu tim lawan satu tim. Itu kan menunjukkan Barcelona sampai ke ke Napoli. Ternyata dia itu sudah tahun 80, pertengahan 80-an lah, itu sudah kecanduan dengan kokain. Pergi ke Napoli lagi. Napoli itu kalian yang belum tahu itu daerah mafioso kan. Itali Selatan, dalam arti ya praktek-praktek mafia itu kan sangat terlibat dalam sepak bola di Itali waktu itu tahun 80-an. Jadi kalau dia mau ibarat mau coke gitu mah gampang banget, mau drugs itu gampang banget untuk didapatkannya. Dan sebenarnya sayang sekali, tapi di sisi lain kalian juga harus paham bahwa dia itu lahir dari keluarga yang miskin kan. Miskin, nggak punya banyak, tiba-tiba ditransfer ke Barcelona dengan apa namanya, transfer paling tinggi, gaji luar biasa, semua orang pengen ketemu dia, kan ada culture shock. Nah, orang yang ya kalau istilah kita itu OKB ya, OKB yang bingung mau dia duitnya itu mau diapain, lari lah salah satu, nggak bisa menerima mental, tekanan mental, pressure, dan akhirnya larinya ke drugs. Itu dialamin banyak pemain, drugs sama alkohol, udah itu emang tipikal banyak pemain bintang. Salah satu yang paling yang kalian mungkin tahu itu Gascoigne, bintang di tahun 90-an. Gascoigne juga gitu, akhirnya kecanduan alkohol kalau kalau dia. Tapi Maradona ini drugs. Nah, setelah dia pensiun, dia ngelatih kan, ngelatihnya juga sempet timnas Argentina, terus juga tim-tim apa namanya, tim-tim kecil lah. Memang kelihatan secara di Netflix juga kelihatan secara strategi sistem ya nggak banget lah. Cuman he's a leader dan orang tetap mendengar dia. Segila-gilanya Maradona itu sampai di Argentina itu ada gereja, bukan gereja lah, sekte kalau gue bilang, yang menyembah dia sebagai titisan dewa atau apalah. Nggak ngerti, tapi intinya begitu banyak orang yang tergila-gila sama dia sampai membuat sebuah gereja khusus buat Maradona. Em, di samping semua negativitas yang dia mengalami, masalah drugs, bahkan masalah pajak, berapa tahun nggak boleh masuk Itali, yang puluhan juta dia kena denda, yang akhirnya cuma dibayar 40.000 dolar kalau nggak salah. Eh, dengan begitu banyak kontroversi, kalau kita melihat dari sisi hanya bolanya aja, ini pemain ya legend. Gue beruntung sempat menonton Johan Cruyff bermain beberapa tahun, dalam arti sudah dalam usia yang cukup dewasa yang mengerti sepak bola lah, 12, 13, 14, 15. Johan Cruyff, terus Maradona, Johan Cruyff pensiun, Maradona, terus ya Ronaldo dan Messi. Nah, Ruud Gullit van Basten mungkin bagus, top, tapi tidak seheboh mereka. Mereka memang tetap di atas Ruud Gullit van Basten. Era-eranya kan Milan waktu itu unbeatable juga. Ya gue beruntung mengalamin pemain-pemain sehebat itu juga, dimana gue bisa melihat mereka bermain, belajar, menikmati, terutama menikmati. Kalian kan sekarang generasinya Messi dan Ronaldo, walaupun itu juga menikmati ya, tapi Maradona is different cake. Mungkin di masanya itu benar-benar luar biasa. Walaupun kalau lo tanya gue siapa yang lebih jago, Messi atau Maradona, sekarang gue bilang Messi. Kalau lihat dari sisi skill dan apa, Messi di top-topnya itu Messi. Dan Messi itu konsisten bagus. Maradona kan dia cuman kasih Napoli 2 trofi. Kalau Messi udah berapa trofi yang dia kasih, walaupun nggak juara dunia,
Tapi lu kan nggak bisa parameter cuman Piala Dunia doang. Ini sepak bola kan 11 lawan 11. Tapi Messi kan bener-bener konsisten tiap tahun. Ronaldo konsisten tiap tahun. Kalau Maradona ini kan enggak. Tapi kalau dari si bakat memang layak dibilang one of the best legend in the world. Cuman ya inilah hidup, kita nggak bisa prediksi. Dan Maradona untuk banyak orang hanya menjadi kenangan. Sempat datang ke Indonesia juga, bahkan sempat gue waktu zaman gue aktif aktif di dunia IO dan promotor, sempat ditawarin Maradona juga untuk datang ke Indonesia untuk bukan untuk bermain tapi lebih ke meet and greet gitu-gitulah. But anyway, kita semua beruntung bahwa bisa menikmati pemain yang luar biasa seperti Maradona, dan sekarang hanya menjadi kenangan. Oke. Life goes on, and Maradona selalu ada di hati kita semuanya. Thanks for watching.